Bai Wei melihat batasan di atas lembah dan berkata, "Namaku Bai Wei. Saudara Wang, kamu datang ke sini berarti kamu harus mengerti arti di balik kata-kataku." Wang Lin mengerutkan kening. Tidak hanya energi yin masih di dalam tubuh Bai Wei, itu juga sangat kuat. Bahkan, sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Energi yin yang padat ini seharusnya tidak muncul di dalam tubuh seorang kultivator. Itu cukup kuat untuk hampir menjadi padat. Dengan tingkat kultivasi Bai Wei, tubuhnya seharusnya tidak mampu menanggung energi yin semacam ini. Dia seharusnya sudah kehilangan semua tanda vital dan menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Pohon putih mekar, hitam dan putih terbalik. Aku benar-benar memahami sebagian dari apa yang dikatakan saudara Bai." Bai Wei menghela nafas dan mengungkapkan senyum masam. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Aku masih tidak bisa mengalahkan guru. Aku pikir aku punya 3 bulan lagi sebelum bahaya nyata. Dalam 3 bulan itu, aku pikir aku bisa meminta saudara Wang membantu. Aku memiliki peluang 20% untuk melarikan diri, tetapi sayangnya aku masih gagal melarikan diri dari rencana guru." Wang Lin mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. "Saudara Wang, aku awalnya tidak berpikir kamu akan menemukanku secepat ini dan siap untuk memberimu petunjuk besok, tetapi tidak perlu untuk itu sekarang. Saat ini adalah saat guru berkultivasi tertutup. Begitu dia keluar, dia akan melihat anomali dan datang ke sini. Sebelum Tuan datang, apakah saudara Wang mau mendengar cerita?" Bai Wei mengungkapkan senyum pahit saat kebingungan dan kenangan mengisi matanya. "Aku lahir di keluarga fana yang kaya di planet Tianyun. Tepat sebelum lahir, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan kemudian setelah aku lahir, itu menghilang. Baru setelah aku memasuki dunia kultivasi aku mengetahui bahwa sinar merah itu energi yang, dan jika kamu menghitung waktu kelahiranku, itu terjadi pada saat yang ekstrim. Itu adalah hari yang sangat langka yang hanya terjadi sekali setiap ribuan tahun. Aku kembali dan mencari. Setiap anak yang lahir pada hari itu meninggal di rahim ibu mereka di sampingku. Jika itu laki-laki, mereka setidaknya akan meninggalkan mayat. Namun jika itu wanita, maka mereka akan menghilang." Rasa sakit memenuhi mata Bai Wei saat dia melihat ke depan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. "Aku punya saudara perempuan. Kami kembar. Saat yang ekstrim mencapai puncaknya, ada momen yin yang ekstrim. Aku terlahir tepat saat akan kembali ke yin yang ekstrim. Meskipun adik perempuanku hilang, dia menyerap sedikit yin ekstrim. Dagingnya hilang, tetapi jiwanya memasuki tubuhku. Awalnya, semuanya damai dan jiwa adik perempuan belum terbangun, dia tetap tertidur. Jika keadaan tetap seperti ini, maka semua ini tidak akan terjadi. Saat berusia 7 tahun, aku dibawa ke sekte nasib surgawi. Bakatku sangat bagus dan aku berkultivasi sangat cepat. Aku segera berdiri di antara para murid luar dan menjadi murid dalam. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu dan ku mencapai tahap transformasi jiwa. Aku juga memperoleh kesempatan untuk melangkah keluar di antara para murid dalam, dan menjadi salah satu murid langsung guru di divisi ungu. Saat kultivasiku meningkat, aku secara bertahap memperhatikan bagaimana aku berbeda. Aku juga menemukan bahwa setengah dari jiwaku adalah milik adik perempuan, dan bahwa jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rencana awalku adalah meminta guru untuk membantu memisahkan jiwanya, dan membiarkannya memasuki siklus reinkarnasi setelah dia terbangun. Bai Wei menghela nafas pahit, tetapi segera ekspresinya menjadi ganas dan dia mengepalkan giginya. "Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Aku berkultivasi dan jiwa adik perempuan akan bangun." Kemudian Zhao Xingxia tiba-tiba muncul di depanku dengan tingkat kultivasi jauh di atas dan melukaiku. Ini menyebabkan jiwa adik perempuan semakin terintegrasi dengan jiwaku saat dia akan bangun. Ini memaksaku ke dalam situasi yang menyedihkan di mana aku bukan laki-laki atau perempuan. Kebencian mengerikan memenuhi mata Bai Wei. Dengan putus asa, aku mencari bantuan guru, dan guru memberiku metode hasrat ganda surgawi. Dia berkata bahwa begitu aku berkultivasi ke tingkat 9, saudaraku dan aku akan berpisah. Aku tidak pernah berpikir bahwa guru akan berbohong kepada. Berkat metode ini, kultivasiku diharapkan meningkat pesat. Metode ini berfokus pada jiwa dan memiliki pengaruh besar pada pertumbuhanku. Namun, aku tidak peduli, yang aku inginkan hanyalah membiarkan jiwa adik perempuan kembali ke siklus reinkarnasi suatu hari. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Ini juga saat kamu meninggalkan planet Tianyun. Saat aku menemukan ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Mata Bai Wei dipenuhi dengan kesedihan dan dia merobek bajunya, memperlihatkan dadanya. Ada garis hijau dan garis merah memanjang dari masing-masing lengannya, dan 2 garis berpotongan di tengah seolah-olah itu adalah cabang-cabang pohon. "Lihat ini adalah hal misterius yang muncul di tubuhku setelah mengolah metode hasrat ganda surgawi. Semua meridian dalam tubuh berubah setelah mengolah metode yin dan yang hasrat ganda." Pada saat ini, rasa sakit memenuhi wajah Bai Wei. Energi yin di dalam tubuhnya bergerak dan tanda aneh itu muncul sekali lagi. Setiap kali aku membicarakannya, tanda ini aktif dan energi yin di dalam tubuh meningkat pesat. Metode yin dan yang hasrat ganda berkembang dengan sendirinya, di luar kendaliku. Aku juga tahu bahwa perubahan yang ekstrim dilakukan oleh guru.
Dia menggunakan mantranya untuk menyebabkan yang ekstrim yang sangat langka terjadi. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Saat aku tinggal di sekte nasib surgawi, aku secara bertahap mengerti. Kultivasi guru telah mencapai hambatan. Dia tidak dapat menerobos dan telah dirasuki oleh iblis batiniah ini. Aku hanyalah salah satu dari eksperimennya. Aku tahu bahwa guru sedang menungguin ekstrim untuk mencapai puncaknya. Sama seperti bagaimana hari yang ekstrim memiliki instan yin ekstrim itu, ia sedang menunggu momen yang ekstrim dari yin ekstrim di tubuhku. Aku juga tahu bahwa guru telah mencoba tragedi yang ekstrim ini beberapa kali sebelum danku. Namun pada akhirnya, aku pikir hanya aku yang selamat. Seolah Wang Lin disambar petir saat dia mendengar kata-kata Bai Wei. Dia tersentak dan kaget memenuhi matanya. Apa sebenarnya yin ekstrim dan yang ekstrim ini yang membuat menarik minat Alser? Wang Lin memandang Bai Wei. Berdasarkan intuisinya, ia percaya 70% dari apa yang dikatakan Bai Wei. Wajah Bai Wei menunjukkan ekspresi ganas dan dia tertawa. Wang Lin, rencanaku gagal, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan guru. Dia pasti tahu bahwa aku tahu segalanya selama ini. Aku hanya semut di depannya, dan betapapun aku berjuang, aku tidak bisa membalikan nasib. Namun eksperimennya ini akan melakukan sesuatu untuk mengejutkannya. Aku tidak percaya dia bisa dengan jelas meramalkan ide ini yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Wang Lin, aku tahu situasiku lebih baik daripada orang lain, tidak mungkin menyelamatkanku. Namun sebelum aku mati, aku ingin mengambil yang ekstrim ini yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, hal yang telah ditunggu-tunggu oleh Alser, dan memberikannya kepadamu. Wang Lin, apakah kamu berani mengambilnya? Bai Wei menatap Wang Lin, dan suaranya bergema di lembah. Kata-kata yang sama muncul di seluruh lembah dan memasuki telinga Wang Lin seperti sambaran guntur. Apakah kamu berani mengambilnya? Wang Lin merenung. Dia tidak bisa tidak memikirkan. Dia tidak tahu apa itu, tetapi jika Alser sangat peduli tentang itu, maka itu pasti penting bagi Alser. Jika dia mengambilnya sekarang, dia pasti akan menghadapi kemarahan Alser. Waktu hampir habis, Tuan akan datang kapan saja. Wang Lin, beri aku jawaban. Kamu berani atau tidak? Bai Wei menunggu sebentar dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum masam saat dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Bisakah Tuan menghitung semua ini juga? Apakah dia menghitung bahkan jika aku menawarkannya kepadamu, kamu tidak akan menerimanya? Dan bahkan jika kamu melakukannya, kamu akan mengembalikannya. Guru, apakah kamu benar-benar tidak pernah salah dalam bertahun-tahun? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu tidak pernah salah dalam hidupmu. Saat kata-kata Bai Wei memasuki telinga Wang Lin, mata Wang Lin mulai bersinar cerah. Untuk tidak pernah memprediksi sesuatu yang salah dan selalu benar, itu adalah Alser yang sempurna. Alser seperti ini tidak memiliki kelemahan. Jika ada yang ingin melawannya, maka sebelum bertarung, mereka sudah dirugikan. Tapi jika kamu membuatnya salah menghitung, lalu apa yang akan terjadi? Detak jantung Wang Lin meningkat dengan cepat. Alser menghitung bahwa aku tidak akan berani menerimanya. Jika aku mengambilnya, dia pasti akan memiliki niat untuk membunuhku. Niat ini tidak akan ditekan dan dia akan berusaha membunuhku di tempat. Kejeliannya mengejutkan, semuanya ada dalam perhitungannya. Ambil atau tidak mengambilnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan perjuangan. Dia selalu bertindak tegas dan jarang ragu-ragu, tetapi saat ini dia harus ragu. Lagi pula, mengambilnya berarti dia akan didorong ke dalam kesulitan yang akan sulit untuk bertahan hidup. Tetapi jika Wang Lin tidak menerimanya, dia tahu persepsi bahwa Alser tidak akan pernah salah akan tercetak di benaknya. Meskipun dia tidak pernah berhadapan dengan Alser dalam pertempuran, ini bisa dianggap konfrontasi di antara mereka. Jika dia tidak mengambilnya, maka kepercayaannya terhadap Alser begitu dia harus menghadapinya akan sangat jatuh. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Lin, dia pasti bertanya-tanya apakah itu juga semua dalam perhitungan Alser. Jika dia melakukan ini, hati Daonya akan menjadi lemah. Apa perlunya berbicara tentang pemahaman karma, sumber energi asal, atau berjalan di jalur Dao? Kultivasinya akan berhenti dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang pandangan jauh ke depan Alser. Aku seorang kultivator yang menentang surga. Mata Wang Lin bersinar dan dia berpikir tentang bagaimana dia menantang surga di tanah roh iblis. Bagaimana bisa Alser dibandingkan dengan surga? Bai Wei tidak punya niat baik. Sebelum mati, dia ingin menyeretku untuk menantang Alser bersamanya. Dia ingin melihat Alser salah tentang seseorang sebelum dia mati. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu dia perlahan berkata, "Mengapa aku tidak berani?" Ada sinar cahaya yang terbang melalui ruang di luar planet Tianyun. Ada seorang pria berjubah ungu di dalam sinar cahaya, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Aku ingin tahu apa tingkat kultivasi Xiaolin sekarang. Sialan, aku tidak berpikir wanita-wanita di planet Fengluan akan sangat kuat. Mereka menggertakku karena aku tidak punya saudara untuk membantu. Aku akan mencari Xiaolin dan berurusan dengan gadis-gadis kecil itu. Mata Bai Wei menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mengangguk. Dia tetap diam. Saat waktu hampir habis, Bai Wei menarik napas dalam dan memandang sekitarnya dengan penuh makna. Akhirnya, tatapannya memandang ke timur seolah-olah dia melihat kota asalnya.
Matanya mengungkapkan kesedihan saat dia perlahan menutupnya. Saat dia memejamkan mata, energi Yin yang sangat padat meningkat drastis. Peningkatan ini menakutkan. Dalam sekejap, semua vegetasi yang layu meledak menjadi debu. Suara berderak bisa terdengar dan es muncul di sekitar dinding lembah. Energi Yin surgawi keluar dari tubuhnya dan pusaran terbentuk di atas kepalanya. Pusaran ini dibentuk oleh energi Yin, dan itu tumbuh lebih besar saat berputar. Energi Yin meraung. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia menatap Bai Wei. Pusaran berputar lebih cepat membentuk badai. Seluruh lembah tertutup es. Bahkan vegetasi yang layu semuanya beku. Jika melihat lembah dari luar, bisa melihat hujan turun. Petir sesekali akan jatuh, menyebabkan gemuruh keras. Sejumlah besar air mengalir dan berkumpul di genangan air. Saat hujan terus turun, riak tak berujung muncul di genangan air. Namun dalam badai ini, lembah ini sepertinya terputus dari luar. Saat hujan semakin kuat, samar-samar bisa melihat busur cahaya di atas lembah. Cahaya ini adalah hujan membuat penghalang di sekitar lembah terlihat. Pada saat ini, saat energi Yin di dalam lembah menjadi lebih kuat, bahkan batasan tidak mampu menahannya lagi. Sebuah celah terbuka di sampul ini. Saat retakan ini muncul, energi Yin keluar. Meskipun tidak terlihat, itu menyebabkan serangkaian suara gemeretak keras. Sebelum hujan bisa jatuh ke celah yang muncul di sampul, itu berubah menjadi es oleh energi Yin. Saat energi naik ke langit, pemandangan yang sangat aneh terbuka. Dimanapun energi Yin lewat, semua tetesan hujan membeku. Ini tidak berakhir di sini. Semakin banyak retakan muncul di batasan. Setiap retakan yang muncul memungkinkan lebih banyak energi Yin merembas. Saat energi Yin mengalir deras, semakin banyak hujan yang berubah menjadi es. Beberapa saat kemudian, batasan hancur. Saat hancur, sejumlah besar energi Yin menyebar ke seluruh negeri. Pada saat ini, setiap tetes hujan di sekitar mereka berubah menjadi es. Hanya dalam beberapa waktu, semua tetesan air hujan berubah menjadi es. Mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh. Energi Yin ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh dewa kuno, dia merasa agak tak tertahankan dan mundur beberapa langkah. Duduk di hadapan Wang Lin, rambut Bai Wei bergerak. Energi Yin di tubuhnya mencapai puncaknya dan tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh es biru tua. Dalam sekejap mata, es biru tua menutupi dirinya sepenuhnya. Lalu ia mengembun di antara alisnya, berubah menjadi duri, dan menunjuk di antara alisnya. Sebuah tanda aneh muncul di antara alis Bai Wei. Tanda ini sama dengan yang dilihat Wang Lin yang dibentuk oleh pergerakan energi Yin di tubuh Bai Wei. Pada saat ini, tanda ini memancarkan cahaya hantu. Setiap kali kilat melintas, Bai Wei akan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan sebagian energi Yin di tubuhnya akan dihisap olehnya. Setiap kali melintas, es biru tua di sekitar Bai Wei menjadi lebih tebal. Tubuhnya perlahan berasimilasi dengan es sampai mereka menjadi bagian dari satu sama lain. Saat tanda itu muncul semakin banyak, bahkan lebih banyak energi Yin diserap ke dalamnya. Segera, bit terakhir dari energi Yin diserap oleh tanda itu. Tubuhnya bergetar dan segala sesuatu dari leher dan bawahnya menjadi es. Tanda di antara alisnya telah berubah menjadi ungu kehitaman, dan energi Yin di dalamnya mengejutkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Bai Wei mengeluarkan auman terakhir dalam hidupnya. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakpuasannya, kebenciannya pada Alser, kesedihan dan ketidakberdayanya, dan semua perjuangannya melawan nasib. Juga ada sedikit bantuan. Wang Lin tampaknya terpengaruh oleh raungan ini. Ekspresinya menjadi kompleks dan dia mundur beberapa langkah. Dia bisa memahami pikiran Bai Wei. Itu adalah penentangan bersumpah, pemberontakan melawan Alser. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis pembangkangan. Raungan Bai Wei menyebar melintasi puluhan ribu kilometer. Namun aumannya ditenggelamkan oleh hujan deras dan guntur yang dahsyat. Alser, aku menukar hidupku denganmu untuk salah satu kali. Aku akan tertawa di neraka. Aku bersedia mempertaruhkan hidupku yang tidak berharga ini untuk membuat Alser salah. Saat Bai Wei tertawa gila, tanda yang mengandung semua energi Yin-nya mengalami perubahan aneh. Energi Yin yang tak berujung diembunkan berulang kali saat pusaran itu berputar, dan auman menggelegar datang darinya. Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh tanda itu mencapai titik ekstrim, dan cahaya keemasan muncul di kedalaman pusaran itu. Semua energi Yin berkumpul di sana. Dalam sekejap, semua energi Yin menghilang, meninggalkan menjadi titik emas yang bersinar yang melayang ke arah Wang Lin. Tubuh Bai Wei tidak bergerak. Dia hampir kehilangan semua kekuatan hidup dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi ganas. Patung es abadi. Patung es ini memancarkan aura penentangan dan keengganan yang kuat untuk dikendalikan oleh takdir. Titik emas melayang ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan panas ekstrim dari titik ini. Sepotong yang ekstrim. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ke titik emas ini. Pada saat ini, semua es di dalam lembah meleleh dengan cepat dan segera es itu mencair. Rumput hijau dengan cepat menyesal dan segera lembah ini berada di musim semi. Di luar lembah, semua tetesan hujan yang membeku mencair dan dengan cepat jatuh. Semua perubahan yang disebabkan oleh energi Yin kembali normal. Saat tangan Wang Lin menyentuh yang ekstrim, waktu sudah habis.
Ada gunung di sekte nasib surgawi yang sangat aneh. Itu tampak seperti trisula raksasa yang terkubur di bawah tanah. Dan satu-satunya yang tersisa di atas tanah adalah 3 ujungnya. Cincin 7 warna berbeda memancarkan semburan cahaya. Energi surgawi yang memenuhi area membuatnya tampak seperti alam surgawi. Alser sedang duduk di ujung puncak gunung. Meskipun dia sudah tua, tidak terasa seperti dia membusuk. Sebaliknya, seolah-olah dia telah menjadi surgawi. Saat waktunya habis, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada sejumlah besar awan yang lewat. Yang lebih mengejutkan adalah matahari dan bulan berbalik di matanya sementara awan berubah dengan cepat. Seolah-olah waktu itu sendiri ada di mata Alser. Dia dengan tenang menatap bumi. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Semua orang mengejar umur panjang untuk hidup selama dunia. Namun, berapa banyak orang yang tahu berapa umur panjang ini? Untuk hidup selama dunia, dunia selalu ada. Jadi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka setua dunia? Apa yang mereka kejar hanyalah ilusi, dan ini adalah visi semut. Aku tidak berusaha hidup selama dunia. Aku ingin nasibku menjadi takdir surga. Aku ingin kehendakku menjadi kehendak surga. Aku ingin dao surga bergabung dengan daoku. Pandangan Alser jatuh ke arah kota mata iblis yang jauh. Ada cahaya aneh di matanya dan dia bergumam, "Wang Lin, kamu berani." Dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangan. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke depan. Pada saat ini, badai terjadi di luar planet Tianyun. Ada energi asal yang keras dan tak berujung dari dunia berkumpul. Semua energi asal dari dalam puluhan ribu kilometer tampaknya telah menerima panggilan dan berkumpul. Hampir sekejap, jari raksasa muncul di luar planet Tianyun. Jari ini memiliki panjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Itu transparan, seolah-olah itu adalah kehidupan halus. Energi asal tak berujung berkumpul di jari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Begitu cepat, melampaui imajinasi. Seolah jari ini adalah lubang hitam tak berujung yang menyedot semua energi asal. Dalam sekejap, jari ini berubah dari halus menjadi hampir padat, bahkan sidik jari pun terlihat jelas. Bekas jari itu seperti gunung dan ngarai. Perlahan-lahan turun menuju planet Tianyun. Jari ini terlalu besar, tetapi itu bukan jari dewa kuno. Itu adalah mantra yang Alser ciptakan sendiri, satu jari untuk menembus takdir surgawi.